الحمد لله عفو الغفور الرؤوف الشكور الذي وفق من أراد هدايته لمحاسن الأمور ومكاسب الأجور فعملوا في حياتهم أعمالا صالحة يرجون بها تجارة لا تبور أشهد أن لا إله إلا الله بيده مواقيت الأعمار ومقادير الأمور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل عمل مبرور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين sidang Jumat Masjid Bait Ar-Rahman yang terhormat. Ba'da hamdalah dan salawat khatib berwasiat, mari kita meneguhkan iman dan takwa dengan sebenar-benarnya. Ulama menyebutkan takwa majmu'ul ilmu wal amal wal istiqamah. Dikatakan orang itu bertakwa, yang pertama adalah dia gemar cinta dengan ilmu. Senantiasa kehidupannya dipenuhi dengan ilmu. Ilmu yang menghantarkan dirinya mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang menghantarkan dirinya menjadi manusia yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmu yang menghinakan makhluk-makhluk Allah. Setelah berilmu wal amal, sebagaimana pada siang hari ini kita meninggalkan kegiatan-kegiatan, kita sama-sama hadir di masjid untuk menunaikan salat Jum'ah secara berjamaah, karena ini adalah bagian daripada kita mengamalkan ilmu yang sudah kita raih. Di dalam Jumat ansitu, kita diperintahkan untuk diam karena akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang bertakwa yang menurut ulama yang ketiga adalah wal istiqamah, continue. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita terus istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang terhormat, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, penghormatan terhadap pentingnya dalam kehidupan kita menghormati guru-guru kita. Orang yang menunjuki jalan kehidupan yang baik dan benar. Yang tadinya kita bodoh menjadi orang yang pintar.
Maka ini semua adalah jasa dari guru-guru kita. Guru yang utama adalah kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini ada garis besar, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka guru-guru kita mengajarkan sekaligus mengingatkan, sebagaimana ulama kita Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana beliau mengarang sebuah kitab yang sangat familiar bagi para santri, yaitu kitab Ta'lim Al-Muta'allim At-Tariq At-Ta'allum, yang dimana kitab ini menjelaskan bagaimana etika seorang murid terhadap guru. Begitu juga guru terhadap muridnya. Maka penting di zaman akhir ini yang kita melihat fenomena seorang guru dilaporkan oleh murid dan orang tuanya dengan tuduhan-tuduhan yang perlu pembuktian. Dan di zaman akhir ini terjadi. Kalau kita mengingat 20-30 tahun yang lalu, seorang guru begitu dihargai, dihormati. Karena memang guru-guru di zaman dahulu bukan sekedar mengajar, tapi memberikan qudwah, memberikan contoh. Dan lebih penting lagi, seorang guru adalah dia rajin riyadhah, sampai dia tidak luput mendoakan murid-muridnya, bahkan berpuasa, agar para murid, para santrinya dibukakan lapangan dadanya, dibukakan pintu pemikirannya untuk bisa menangkap materi-materi yang disampaikan oleh guru-gurunya. Sehingga melahirkan para santri, para murid yang hormat terhadap gurunya. Namun di akhir zaman ini, kita seringkali diberikan informasi, atau kita menjadi pelaku, atau menjadi korban. Bagaimana kita memperlakukan murid-murid kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ta'allamul ilmi wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah, ila akhir hadis. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang-orang yang kamu belajar darinya. Maka ulama-ulama kita berikan nasihat, kalau hari ini ada seorang yang dimuliakan oleh murid-muridnya, dimuliakan oleh masyarakatnya, bahkan ditempatkan di tempat yang mulia, hakul yakin, karena beliau waktu menjadi pembelajar, dia menghormati gurunya. Bahkan gurunya sudah wafat sekalipun, dia tetap mengirimkan hadiah-hadiah dengan doa-doa, dengan fadilah, barakah daripada suratul Fatihah, barakah dari doa-doanya. Maka ini kesinambungan yang harus kita rawat, kita jaga. Maka tepat sekali sabda Nabi yang khatib sampaikan tadi. Ketika kita mendapat ilmu dari guru-guru kita, maka hormati, ingat jasa-jasanya, karena kita adalah
mayoritas paham ahlu sunnah wal jamaah yang yakin percaya doa kita orang yang masih hidup akan sampai kepada orang yang sudah wafat. Apalagi orang yang ada pertalian hubungan di dalam belajar mengajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sebagai penutup khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama perhatikan, karena kita memiliki anak atau cucu. Maka perhatikan anak cucu kita. Kita akan titipkan kemana guru-guru kita. Kepada siapa anak cucu kita belajar. Karena ini sangat penting. Satu ketika khotib mendapati satu pertanyaan sekaligus pengaduan dari seseorang. Ketika musim lebaran, dia bawa anaknya pulang kampung. Berziarah ke makam kakek neneknya. Menabur bunga sekaligus dengan doa. Sang anak dengan nada marah kepada ayahnya. Ayah, ini adalah bid'ah. Ini adalah sesat. Tidak sampai ayah. Doa kita kepada kakek nenek kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang tua ini menyampaikan kepada saya, sikap apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ambil anak itu dari tempat dia belajar. Karena ajaran itu bukan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Sampai berpikir, lalu bagaimana ketika Anda sebagai orang tua, anak sudah mendapatkan faham yang seperti ini. Sedangkan harapan orang tua mendidik anak-anaknya. Ketika dia wafat, terkubur di alam barzahnya. Karena Nabi menyampaikan, waladin salih yad'ulah. Bagaimana seorang anak mencaci apa yang Nabi sampaikan dengan dasar dia belajar di sebuah tempat. Maka penting para jamaah sekalian, kita harus memperhatikan, memantau perkembangan anak-anak kita, di mana mereka belajar, apa yang diajarkan. Karena ini akan berimbas terhadap diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang mulia ini, agar hidup kita diterangi sinar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita menghormati guru-guru yang mengajarkan diri kita mengenal Allah. Memperbaiki ibadah serta kita menghormati kepada sesama. Maka pegang teguh guru-guru tersebut. Yang kedua, karena kita sudah memiliki ilmu, jadikan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan pada diri kita. Kita dihormat kepada kedua orang tua kita. Ada orang mendapatkan ilmu, bahkan merasa diri sudah pintar, maka dia gurui orang tuanya. Maka ini menjadi kategori orang-orang yang didurhakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena bukti ilmu yang bermanfaat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dan ini menjadi tugas utama Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka puncak dari ilmu yang kita raih, bagaimana kita memperlakukan kepada sesama, memperlakukan diri kita kepada guru-guru, memperlakukan diri kita kepada orang tua yang melahirkan dan membesarkan serta mendidik kita. Maka kalau kita bisa memperlakukan dengan sebaik-baiknya, Allah akan muliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita digolongkan menjadi manusia yang senantiasa menghormati guru dan jasa-jasa beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musalliman, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang terhormat, di khutbah yang kedua ini, yang pertama, kita menjadi
orang yang pernah belajar dan masih belajar, yang pertama kita senantiasa ingat guru-guru kita. Kita kirimkan hadiah-hadiah dengan doa dan bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan untuk beliau-beliau. Yang kedua, jika hari ini ada guru-guru kita yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambangi silaturahim. Kalau hari ini ilmu yang kita raih waktu kita belajar kok tidak ada manfaatnya, boleh jadi kita belum mendapatkan ridho dari guru-guru kita. Maka sambung itu. Kita kunjungi beliau. Kita minta doa, barokah doanya. Karena ini adalah ajaran para ulama-ulama. Dan yang lebih penting lagi, hadirin yang terhormat, hari ini kita punya anak, punya cucu. Sering-seringlah ajak anak-anak kita mendatangi orang-orang saleh. Datangi mereka, minta barokah doanya untuk anak cucu kita. Karena zaman ke depan, orang mengunggulkan teknologi, mengunggulkan ilmu-ilmunya, tapi lupa adab dan akhlaknya. Maka dengan kita mengajak anak cucu kita hadir kepada orang-orang saleh, orang-orang yang di dalam kehidupannya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita juga mendapat meraih ilmu-ilmu yang bermanfaat, barokah dari doa guru-guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat innaka waktu bangkit jiwaku